Karena kalau bukan kita yang mengembangkan, siapa lagi? Gitu. Kayaknya kalau saya kerja sama orang ini kayak gini terus. Sudah pernah juga kirim sampel ke Australia. Nah, setelah 5 tahun ini menunggu hasil perizinan untuk ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Lilis Nurin dan Ningsi di acara program UMKM Rakyat Inspirasi untuk Semua. Nah, sahabat podcast, kali ini saya sudah ditemani oleh salah seorang perempuan wanita yang begitu tangguhnya melakukan usaha ya. Ini seorang wanita loh. Wow, wanita-wanita yang mana wanita? Oke nih, ini seorang wanita yang memiliki usaha yaitu ikan tuna asap berlayar. Wow, yang dinamakan yaitu YouTuber Indonesia. Penasaran kan buat sahabat podcast? Langsung aja ya. Saya perkenalkan, ada Kakak Nurhayat Tausar atau dipanggil Kak Aya. Halo Kak Aya. Hai. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, ini mengenai dalam usahanya Kak Aya ya. Ngomong-ngomong ya sahabat podcast, ini usahanya sejak di tahun 2019 sampai sekarang ini berjalan dengan lancar tentunya ya. Dan ikan tuna asap berlayar ini atau YouTuber Indonesia. Apa Betul. sih membuat kakak melakukan usaha ini atau membuat produk ya usaha dengan ikan tuna itu sendiri? Bisa dijelaskan Kak? Sebenarnya sih saya cuman awalnya saya coba-coba nih. Iya. Karena ikan asap ini memang kan awalnya itu memang dasarnya itu memang diproduksi di Bulukumba. Jadi kalau orang-orang ke Bira pasti itu carinya ikan asap ya. Oh iya. Ya pasti nyarinya seperti itu. Kalau bukan ikan asap pasti jago marning. Tapi lebih banyak ke ikan asap. Apalagi kita kan di Bulukumba itu memang daerah laut. Ya banyak hasil-hasil ikannya gitu. Nah awalnya saya jalan ke Bulukumba nih. Nah saya singgah nih di rumah pengasapan. Beli. Sampai ke Makassar saya coba nih. Kayaknya ini ikan kayak legend banget ya. Legend karena kenapa? Kakek nenek saya memang suka banget. Suka makan ikan asap, terus diolahnya tuh kayak pakai santan, pakai apapun itu. Nah, saya coba nih, kayaknya ini bisa jadi bahan jualan. Nah, saya posting nih coba-coba ke marketplace, ke Facebook. Setelah saya update itu ternyata banyak respon dari teman-teman di Facebook. Nanya. Nah, saya kasih nih harga. Oh, kayaknya bisa nembak berapa nih? Terus kasih harga. Setelah itu ternyata saya coba-coba sekitar berapa ya? Sekitar 100 potong aja. Terus saya pesan nih ke pengasapan yang memang sebelumnya kan saya belum punya pengasapan nih. Kalau pengasapan saya itu dengan pengasap. Nah, saya ambil dari pengasap. Nah, setelah itu ada beberapa masuk permintaan kerjasama dari beberapa warung lagi. Nah, akhirnya pada tahun 2021 saya buat pengasapan sendiri. Ya gitu. Kalau memang bahan dasarnya ikan tuna, terus dari memang ikannya itu bukan ikan yang kecil ya, tapi kita memang produknya itu bahan baku ikan yang cukup besar. Yang mulai dari ukuran 3 kg sampai dengan ukuran 60 kg gitu. Yang paling besar banget nih. Iya besar. Jadi tapi apa sih membedakan ikan tuna yang besar itu dengan ikan tuna yang kecil-kecil? Oke, kalau dari ikan yang kecil itu mungkin kalau dari segi dagingnya ya. Kalau yang besar itu memang empuk. Kalau dilihat dari beberapa daerah, bukan cuma di Bulukumba aja ya yang ada ikan asap. Ada dari Manado, ada dari Kolaka, ada dari Ambon. Tapi kalau dilihat dari bentuknya itu sebenarnya tuh dia menggunakan ikan yang lumayan kecil. Nah kalau kita itu menggunakan ikan yang ukuran besar dan tanpa menggunakan lagi tulangnya. Jadi tulangnya itu dibuang. Bukan berarti dibuang begitu saja ya, tapi tulangnya bisa diolah lagi jadi limbah. Limbahnya itu tulangnya itu jadi limbah yang bisa dibuat lagi bahan jualan. Dibuat jadi bahan pakan ayam. Nah gitu. Nah, karena ikan besar yang tulangnya sudah dibuang, nah kalau pada saat diasapin ini kan otomatis dagingnya itu kan hancur kalau tanpa ada bahan kayak yang bisa mengkokohkan dagingnya. Jadi kita gunakan lidi. Jadi ada lagi proses
perlidian yang bisa membantu dalam hal pengukuhan daging ikan pada saat pengasapan. Gitu. Oke, jadi kayak ditusuk gitu ya? Ya, ditusuk. Ditusuk baru Ya, diasapkan begitu. ya? Ya, betul. Lebih padat lagi nih dagingnya Iya, ya? betul. Oke, wah kayak ngiler nih sahabat podcast. Nah, jadi kalau usahanya kakak itu sendiri, ini kan usahanya mulai dari sejak di tahun 2019 ya? Betul. Otomatis kakak masih di masa perkuliahan atau udah selesai di jenjang masa pendidikan? Betul. Gini, saya selesai kuliah itu pada tahun 2015. 2013 diploma 3 akuntansi. Oke. Kemudian saya lanjut lagi ke sistem informasi S1 di salah satu perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Informatika Makassar. Terus pada saat saya keluar dari selesai kuliah itu saya sempat kerja di perusahaan selama 5 tahun lebih gitu. Jadi bagian keuangan. Nah, setelah 5 tahun ini saya berpikir nih, kayaknya kalau saya kerja sama orang ini kayak gini terus. Akhirnya saya putuskan kayaknya saya mungkin bagusnya cari apa sih sebenarnya usaha sendiri. Akhirnya saya dirikanlah perusahaan ini pada tahun 2019. Nah, dapat idenya itu setelah dari kampung gitu loh. Jadi kayak gimana ya, kayak kita mengenalkan juga khas kita ke masyarakat, bukan hanya dalam nasionalnya aja, maksudnya bukan dalam wilayah itu sendiri saja, bukan wilayah Bulukumba, bukan cuma wilayah Sulawesi Selatan aja, tapi ke seluruh Indonesia. Bisa juga sih kalau ada kesempatan bisa diekspor juga. Saat ini juga lagi tahap menunggu hasil perizinan untuk ekspor. Oke, jadi sampai sekarang itu ikan tunanya sudah di mana saja yang sudah dipromosikan? Sellernya juga sudah berapa banyak ya, apakah hanya di lingkungan di Kota Makassar aja atau sudah keluar nih dari Kota Makassar? Kalau reseller itu sendiri sebenarnya baru ada di Makassar, cuman sudah ada beberapa, sudah sekitar 10-an ya. Tapi reseller saya ini sebenarnya mencari lagi reseller di luar sana, gitu. Jadi bukan reseller sih, sebenarnya sudah jadi distributor, karena sesudahnya kan distributor, agent, habis itu baru reseller. Jadi dia pengambilan dari saya berarti sudah berkali-kali lipat nih. Jadi kalau saat ini saya juga pernah pengiriman ke Jakarta, karena kan habis event juga di Jakarta kemarin, terus kirim juga ke Bandung, Surabaya. Sebenarnya sudah kemana-mana sih, sudah pernah juga kirim sampel ke Australia. Oke, jadi bagaimana suka dukanya dalam mengolah usaha ini? Pasti otomatis sudah banyak suka dukanya dalam membangun ya usaha ini sebagai wanita lagi loh ini. Bisa diberikan motivasi juga untuk sahabat podcast yang ingin membangun juga usaha ini. Sebenarnya yang namanya jatuh bangun pastinya banyak hal lah. Awalnya malah saya kan sebenarnya kan kerja di perusahaan, habis itu dengan suatu ruangan yang tertutup, yang nyaman dengan AC, tiba-tiba buka usaha yang waktu itu pada saat pertama kali saya buat ini, kan ceritanya kan saya nggak pakai kurir nih, jadi saya yang antar sendiri. Pokoknya 3 hari pertama itu tuh, memang sih lumayan. Ada biaya ongkir dari setiap konsumennya itu. Jadi mulai jalan dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam loh. Perjuangannya seperti apa? Bawa motor ngantar ke customer. Nah, cuman setelah itu saya lihat kayaknya lebih baik saya ini deh kerjasama dengan kurir. Kayaknya kerjasama dengan beberapa kurir ojek online. Jadi pada saat pengiriman ikan sampai ke Makassar, nah ini ojek-ojeknya pada nunggu semua. Jadi ada titik-titiknya, daerah sana, daerah sini, pokoknya sudah dibagi. Sudah dibagi ya? Sudah dibagi. Sudah dibagi. Kamu, misalnya di bagian Bulukumba, kamu di Makassar sini sudah. Bukan Kak, maksudnya gini, kan kita ini penjualannya Makassar nih. Makassar ya. Ada misalnya daerah Sudiang ke sana. Terus ada daerah ke ujung sana yang bagian Tanjung sampai ke Palangga gitu kan. Kalau dipikir nih, yang selama 3 hari itu saya sendiri yang keliling, pokoknya pagi sampai malam itu dari ujung pukul ujung saya sendiri yang nganterin. Masa-masa perjuangan itu? Iya, lumayan. Gitu. Apalagi kalau pada saat pandemik inilah. Bagaimana
masa pandemi pasti banyak tantangan ya, Mbak? Iya, sebenarnya pada saat pandemi itu justru saya panen. Kenapa? Karena kan banyak orang yang tidak bisa keluar rumah kan. Iya, betul. Nah orang pada pesannya lewat online aja. Nah justru saya panennya di situ. Banyak orang misalnya dia nggak bisa ini pada saat pandemik, justru youtuber itu malah membesar pada saat pandemik gitu. Berarti COVID ini membuat Berkah. itu berberkah ya. Ya betul. Oh jadi pesanannya pada saat masa COVID itu pesanan lewat sudah ada aplikasinya atau memang via sosial medianya kakak? Gini loh, sebenarnya saya kan punya database. Oh iya. Nah pada saat orang order dari saya dari via Facebook atau via inbox marketplace itu saya simpan nih, saya save semua nomornya. Makanya itu dalam bisnis itu harus ada database, simpan database betul. Nah saya bagikan nih konfirmasi dari database saya. Dari database itu dia bisa repeat order dari saya gitu. Jadi cara order kembalinya itu kan kita promosinya lewat via WA aja atau via Facebook aja gitu. Terus sudah masuk juga ke marketplace seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Jadi kakak ini sangat mengembangkan usahanya melalui via gadget ya. Ya betul. Karena kalau kita hanya diam saja kita tidak dapat apa-apa gitu, apalagi sekarang masanya masa modern sekali ya. Oke, mengenai masalah YouTuber Indonesia sendiri ini apa saja sudah apa saja nih produknya yang sudah kakak kembangkan? Seperti ini ya sahabat podcast, kita bisa lihat di sini ada ini apa ya? Ikan tuna asap. Ikan tuna asap ya. Ini bisa dijelaskan Kak buat sahabat podcast yang bisa lihat ya. Ini ikan yang sudah diasap ya? Iya, betul. Terus ini cara makannya bagaimana? Oke, ini sebenarnya bisa langsung dikonsumsi juga. Tapi kan ini habis dari freezer. Jenisnya ini berarti dia frozen ya. Iya, frozen. Ini bisa direndam dulu, habis itu kita perasin jeruk nipis. Nah, bisa langsung dikonsumsi dengan dicocol di cabai, jeruk purut, boleh. Nah, kalau ini sebenarnya kan yang dominan dari semua orderan yang kami terima ya. Karena kami kan kerjasamanya dengan rumah makan, kerjasama juga dengan pelatihan-pelatihan TNI. Nah, jadi kalau TNI kan dia anggaplah dia masuk hutan nih. Kalau dia bawa ikan mentah, otomatis akan membusuk. Beda kalau ini kan bisa bertahan sampai di atas 1 minggu dalam kondisi yang seperti ini ya, vakuum. Jadi bisa dibawa ke mana-mana. Kemana-mana ya? Apalagi orang yang lagi menjelajah mungkin atau orang-orang yang lagi mendaki, untuk sahabat podcast bisa langsung dibawa. Boleh. Terus karena sering permintaannya customer yang maunya makan instan, tidak perlu lagi repot-repot untuk mengolah, makanya kami buatlah produk yang seperti ini. Ada ini ya? Iya. Ada sambal tuna asap. Iya. Ada apa saja sih macam-macamnya ini Kak? Kalau ini ada 3 varian. Yang pertama itu ada sambal hijau seperti ini yang sambal hijau ya? Kakak lihat. Ada yang sambal hijau ini memang dari sambal hijau yang pedasnya standar. Oh, standar aja. Ya. Ada yang balado. Kalau balado ini sih sebenarnya kurang tidak pedas ya. Netral aja ya? Netral, jadi orang bisa makan, anak-anak aja boleh makan. Terus yang rica ini sebenarnya yang pedas banget nih. Yang pecinta pedas boleh pilih rica. Oke, pas banget ini untuk saya. Boleh. Pencinta yang sedap-sedap ya. Iya, yang ini yang sambal hijau, yang jadi yang buat suka yang hijau-hijau, ya enggak pedas-pedas amat Ji ini, Dik. Sebenarnya ada lagi sih sebenarnya abon. Cuma saya lagi nggak bawa produknya, ada abon. Terus, nah pertama nih di Sulawesi Selatan ya, dari keripik dari ikan asap. Oke, jadi kakak juga mau membuat ikan keripik dari tuna ya? Ya, inovasi terbaru kami, inovasi dari produk kami yang terbaru itu ada keripik ikan tuna asap. Jadi memang ini cocoknya sih sebenarnya bisa juga dimakan santai, bisa juga dijadikan lauk. Apalagi kalau yang suka makan bubur Manado tuh, bisa campur dengan keripiknya. Ya. Ikan ini memang terbuat dari ikan tuna juga sendiri ya sahabat podcast. Dan biar sama nasi panas ini loh, cocok banget ya. Makanya kalau dilihat ini bukan sih sebenarnya sambal ya, yang dominan sambal. Tapi ini memang untuk langsung dikonsumsi. Sisa
siapin aja nasi panas dengan pakai. Sudah ada lauknya kan? Ya, sudah ada lauknya. Plusnya ya sambelnya ada. Ya, sambelnya. betul. Wow. Oke nih Kak, kembali ke via YouTuber Indonesia ya. Kakak sendiri nih bagaimana cara untuk menyemangati menyemangati dirinya sendiri untuk usaha, apalagi kan ini usaha pasti nggak mudah ya buat kakak. Siapa sih yang memotivasi kakak sampai ke jenjangnya alhamdulillah bisa dibilang sukses ya untuk membangun usahanya? Sebenarnya sih jadi motivasi saya sebenarnya orang tua ya, utamanya ibu. Dibesarkan dengan kondisi yang bukan ini ya, cukup ya, bisa dibilang kurang mampu lah gitu. Terus bersekolah dengan sambil jualan sampai jadi kalau dibilang kuat sih sebenarnya sudah dilatih dengan sejak kecil ya, latih sejak kecil sama orang tua. Orang tua mampu nyekolahin kita dari hasil jualan-jualan ini. Jadi memang kita motivasinya memang orang tua ke ibu sendiri. Dari awal memang sudah pekerja keras ya. Pekerja keras. Orang tuanya sudah kerja dalam kerja apa itu? Sebenarnya dari jualan juga. Jadi memang kita ya betul. Ya, sekolah dari jualan. Ya jualan yang kayak makanan-makanan anak SD gitu ya. Terus habis itu jadi kami juga kan anak petani, dari pertanian juga. Jadi banyak hasil tani juga yang bisa dijadikan bahan ini. Jadi saya sih cuma lihat potensi aja. Bulukumba itu memang banyak ikan, kayaknya ikan deh bagus. Nah, seperti itu. Oke, apalagi kan ini ciri khas memang ya dari khas Bulukumba ya. Betul. Dari ikan tuna itu sendiri. Apalagi nih ikan tuna itu sahabat podcast ya perlu tahu kandungannya itu ada protein, ada kalsium dan juga ada magnesium ya. Apalagi untuk anak-anak ya, ini bisa mengembangkan otak anak itu sendiri. Jadi bagus. Tidak ada yang katanya apa? Ikan ini tidak bermanfaat tapi sangat bermanfaat ya. Oke. Nah buat kakak sendiri nih, bagaimana kedepannya, apa yang akan kakak lakukan untuk melakukan usahanya kakak YouTuber Indonesia? Intinya sih saya fokus dan konsisten, terus tetap mempertahankan kualitas. Karena kan di dalam berbisnis itu bukan siapa yang banyak marginnya, bukan siapa yang banyak keuntungannya, tapi siapa yang mampu bertahan. Harus konsisten. Oke. Satu lagi nih untuk sahabat podcast, mungkin ya di luar sana sahabat podcast ini juga membangun usahanya, tapi kadang ada rasa di dalam hatinya, saya tidak mampu, saya tidak memiliki semangat nih. Bisa dikasih semangat untuk sahabat podcast yang mungkin ya ingin membangun usaha apa saja kepada Kak Ayat ya. Betul nih, di luar sana kan banyak yang bilang, ih saya mau usaha apa nih? Jangan pikir saya mau usaha apa, tapi pikirkan apa sih yang bisa saya lakukan. Karena sebenarnya kalau mau dilihat bisnis itu banyak kok, kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada gitu. Sebenarnya itu sih intinya, jangan pernah berpikir bertanya masalah ya, saya mau usaha apa nih, tanya kemana-mana saya mau usaha apa sih, usaha apa, tidak, tapi apa yang bisa kita kerjakan itu bisa menjadi ladang untuk kita menghasilkan gitu. Gitu. Oke, jadi harus ada tekad dulu, niat dulu. Iya betul. Jangan takut untuk down, karena pasti semua usaha itu atau semua bisnis itu pastinya sudah memiliki tantangan tersendiri ya. Jadi UMKM rakyat itu sendiri, pelaku usaha yang ingin membangun usahanya ya tetap semangat, jangan pantang menyerah. Terakhir nih, apa harapan kakak? Harapan saya ke depannya tetap kembangkan budaya-budaya lokal, cintai produk sendiri, karena kalau bukan kita yang mengembangkan siapa lagi. Betul. Oke, terima kasih buat Kak Ayat. Terima kasih. Nah, itulah tadi sahabat podcast apa yang disampaikan kepada Kak Ayat. Semoga sahabat podcast bisa bersemangat lagi nih, apalagi calon-calon UMKM rakyat yang ingin bangun usahanya. Yuk tetap semangat juga dalam bangun usahanya. Niat dulu,
dan usaha dan tentunya berdoa ya. Jangan keep putus asa. Oke, saya Lilis Nuri dan Nancy pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.